Bab 11. Pengkhianat di tengah sekte, latihan rahasia, dan gadis yang ciumannya mengaktifkan jurus. Pagi hari di sekte Bintang Merah selalu dimulai dengan dentang lonceng meditasi dan aroma bubur spiritual yang lebih mahal dari kontrakan 1 bulan. Tapi pagi ini, suasananya berbeda. Li Yun berjalan menyusuri lorong utama dengan ekspresi seperti orang yang baru sadar kalau hidupnya bukan cuma soal lulus ujian kultivasi, tapi juga menyelamatkan dunia sambil ngumpet dari pengkhianat misterius. Seketika, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Li Yun. Ia menoleh. Di sana berdiri seorang gadis dengan rambut ungu keperakan, mata tajam dan senyum tipis. Gaunnya sederhana, tapi aura yang keluar dari tubuhnya membuat daun-daun gugur perlahan di sekeliling. Kamu siapa? Namaku Lu Yuelin. Aku murid dari Paviliun Angin Senja. Tapi, sebenarnya aku dikirim ke sini oleh ayahmu, Li Cheng. Li Yun membeku. Sejak kecil aku dilatih untuk melindungimu dan memastikannya bila segelmu bangkit, kau tak kehilangan kendali. Karena, dalam segel itu, ada bagian dari jiwa ayahmu sendiri. Li Yun terbelalak. Tunggu, jadi kamu semacam bodyguard spiritual yang cantik dan penuh misteri? Kurang lebih begitu? Senyumnya melebar sedikit. Tapi sekarang kita punya masalah. Seseorang dari dalam sekte sedang mencari cara membuka ruang penyimpanan dimensi penjaga. Dan jika mereka berhasil, dunia akan kiamat. Dengan gaya dramatis, tentu saja. Li Yun menghela napas. Lagi-lagi dunia mau kiamat. Kenapa nggak pernah ada yang mau buka toko ramen aja? Sementara itu, di ruang rahasia bawah tanah sekte, sesosok tetua dengan jubah abu-abu berdiri di depan cermin sihir. Wajahnya samar, tertutup kabut. Tapi dari sorot matanya, jelas ia bukan orang biasa. Li Yun sudah terlalu jauh. Tapi, dia belum cukup kuat. Suaranya serak. Jika dia menguasai jurus terakhir itu, aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Tangannya menyentuh simbol naga terbalik di dadanya. Cermin itu berkedip dan muncul siluet Li Yun sedang tertawa bersama Xian Er dan Lu Yuelin. Teman-temannya, kelemahan terbesarnya. Kembali ke halaman belakang sekte, Li Yun kini berlatih teknik dari kitab naga abadi. Tubuhnya dilapisi aura keemasan, keringat menetes deras. Tapi setiap kali mencoba teknik taring naga gila, hasilnya cuma ledakan api kecil, seperti korek gas setengah isi. Aduh, sakit! Ini jurus apa petasan tahun baru? Lu Yuelin menghela napas. Kau terlalu menahan emosi. Jurus ini butuh pelepasan penuh. Perasaanmu adalah bahan bakar jurus. Li Yun memandangnya. Maksudnya, harus marah gitu? Bisa marah, bisa juga cinta, rindu, atau sesgairah. Li Yun mengernyit. Kamu nggak bercanda kan? Yuelin mendekat perlahan. Ada satu cara yang diajarkan langsung oleh ayahmu. Li Yun menegang. Jangan bilang, dan sebelum dia sempat mundur, Yuelin menarik kerah bajunya dan menciumnya. Tepat di bibir. Aura emas menyala dari tubuh Li Yun, seperti obor upacara kerajaan. Jurus taring naga gila meledak sempurna dari tangannya, membelah langit latihan, dan bahkan membuat seekor burung terbang sambil terbakar. Tapi selamat, tenang aja. Li Yun terdiam, masih setengah syok. Yuelin menarik diri perlahan, wajahnya tetap tenang, tapi pipinya agak merah. Itu hanya teknik stimulasi emosi. Jangan GR. Li Yun masih bengong. Oh, oke. Tapi, kalau itu teknik, bisa diajarkan ke semua orang juga nggak? Tergantung. Mau dicoba ke Xianer juga? Jangan. Tapi dari kejauhan, sesosok bayangan melihat kejadian itu, dan bibirnya melengkung ke senyum gelap. Jadi, itu titik lemahnya. Gadis bernama Yuelin. Kalau begitu, aku akan menyentuhnya terlebih dahulu. Bab 12. Serangan bayangan, rahasia yang terungkap, dan ciuman kedua yang menyimpan kutukan. Malam turun dengan cepat di langit, sekte Bintang Merah. Angin berdesir seperti bisikan rahasia, dan langit tampak gelap meski bulan bersinar penuh. Suasana hening, terlalu hening, kayak rumah mantan setelah chat terakhir gak dibales. Li Yun duduk di atas atap paviliun,
merenung sambil memainkan satu helai rumput. Di bawahnya, Xianer sedang membuat teh dengan ekspresi serius. Kau belum cerita, Yun, katanya sambil menuang air panas. Gimana rasanya? Dicium gadis misterius yang tiba-tiba muncul dari balik kabut masa lalu. Li Yun tersedak ludahnya sendiri. Itu bukan. Itu cuma bagian dari teknik. Lagian aku juga masih belum ngerti perasaanku. Perasaan? Xianer tersenyum tipis, matanya menyipit curiga. Perasaan ingin dicium ulang, atau perasaan ingin belajar jurus baru bareng dia? Tanpa aku? Li Yun langsung cengengesan kayak anak kecil ketahuan nyontek. Jangan gitu Xianer. Tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan mengguncang halaman belakang sekte. Tanah bergetar, lampion berjatuhan, dan seekor kucing spiritual melompat ke udara sambil mengeong dramatis. Li Yun dan Xianer langsung berlari ke arah suara. Dari balik asap, tampak seorang wanita terkapar di tanah. Gaunnya robek sebagian, darah mengalir dari pelipisnya. Lu Yuelin! Yuelin! Li Yun langsung menghampiri, memeluknya. Apa yang terjadi? Suaranya lemah. Bayangan, seseorang, menyerang dari belakang. Dia ingin menyegel jurus dalam tubuhku. Dia siapa? Xianer bersiap dengan pedangnya, tapi Yuelin menggeleng. Dia terlalu cepat, wajahnya tak terlihat. Tapi, sebelum dia menyerang, dia berkata, "Sekarang, kita lihat apakah ciuman kedua bisa menyelamatkanmu atau mengutukmu." Li Yun langsung merinding. Ciuman lagi? Ini orang kenapa sih? Semua masalah mau diselesaikan pakai bibir? Yuelin menatapnya. Aku tak punya pilihan. Kalau aku tak mencium kembali, segel dalam tubuhku akan pecah, dan jurus yang disimpan ayahmu akan lenyap. Li Yun menatap Xianer, lalu ke Yuelin. Ini aneh, tapi kalau itu satu-satunya cara, ya udah. Ayo kita. Belum selesai kalimatnya, Yuelin sudah menariknya dan menciumnya sekali lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aura hitam merambat dari bibirnya, merasuki tubuh Li Yun. Matanya melebar, nafasnya memburu. Tubuhnya terseret dalam gelombang kekuatan yang luar biasa, tapi juga gelap. Tubuh Li Yun terpental ke belakang, membentur tembok batu. Ia jatuh terduduk, menggigil. Xianer berlari menghampiri. Yun, kau kenapa? Yuelin tampak terkejut juga. Itu bukan teknikku. Ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam segelmu. Li Yun terdiam. Matanya menyala. Satu sisi emas, satu sisi hitam pekat. Ada suara. Di kepalaku, bisiknya. Dia bilang, akhirnya aku bebas. Sementara itu, di tempat lain, sosok berjubah kelabu membuka matanya perlahan. Di hadapannya, sebuah patung naga terbelah dua, dan sebuah pusaran gelap muncul di bawahnya. Segel sudah tergores. Jurus naga pemutus takdir, kini tak lagi murni. Waktunya, dunia mengenal kekacauan yang lama tertidur. Ia melangkah ke dalam pusaran itu, dan udara retak seperti kaca yang dihantam palu. Kembali ke sekte, Li Yun masih terduduk, nafasnya berat. Tapi dalam hatinya ia tahu, ini lebih dari sekadar latihan. Ini adalah awal dari pertempuran besar. Dan dari jauh, dua cahaya muncul, satu emas, satu hitam, mengitari tubuhnya. Satu mewakili harapan. Satu, kutukan yang belum sepenuhnya terbangun. Bab 13. Tanda dari dimensi lain. Kembalinya guru gila dan rencana berdarah di festival sekte. Beberapa hari telah berlalu sejak ciuman kutukan itu. Li Yun mulai pulih, meski terkadang tubuhnya masih bereaksi aneh. Seperti tiba-tiba bisa melihat roh ayam rebus yang belum selesai reinkarnasi, atau tertawa histeris saat melihat daun berguguran. Efek samping dari segel rusak, gumam Yuelin sambil mencatat. Atau, dia memang dari sananya sudah sedikit ngaco. Xianer hanya mendesah. Kalau dia mulai ngobrol sama tiang bambu, tolong kasih tahu aku, biar aku tabok duluan. Hari itu, Sekte Bintang Merah bersiap menggelar festival perayaan musim roh, acara tahunan yang biasanya penuh pertunjukan teknik, makanan spiritual, sebagian bisa meledak kalau dimasak salah, dan kejutan berdarah.
Tapi itu biasanya belakangan. Li Yun, meski masih goyah, tetap dipaksa tampil oleh tetua sekte untuk menunjukkan bahwa kau sudah pulih, kata tetua Gu dengan senyum palsu dan niat mencurigakan. Tapi yang membuat semua terdiam adalah kemunculan sosok aneh dari langit. Meluncur seperti meteor, menabrak panggung utama, dan menciptakan kawah sebesar ego murid inti. Dari debu-debu itu, muncul seorang pria dengan rambut acak-acakan, jubah compang-camping, dan tatapan tajam penuh api gila. Aku kembali, teriaknya sambil memeluk pohon kelapa spiritual yang ketakutan. Li Yun menepuk jidat. Ya ampun, itu Guru Bailang, si eksentrik penjaga jurus terlarang. Yuelin menoleh. Guru yang pernah diasingkan karena mengajarkan teknik tendangan ilahi sambil ngedab? Yup. Dan dia juga satu-satunya orang yang pernah berusaha menyatukan 3 jurus naga ke dalam tarian. Guru Bailang berdiri di atas panggung. Hari ini aku kembali, dan aku bawa hadiah, sebuah gulungan dari dimensi lain. Semua penonton terdiam. Aku menemukannya di tengah badai waktu. Di dalamnya, ada nama murid yang akan menjadi pahlawan, atau pengkhianat. Semua mata menatap Li Yun. Dan tentu saja, nama pertama yang keluar dari gulungan itu adalah Li Yun. Penonton mulai bisik-bisik. Dia lagi? Bukannya kemarin hampir kesurupan naga? Katanya dia dicium 2 cewek terus muntah cahaya? Li Yun maju pelan, wajahnya tenang. Meski kakinya gemetar seperti habis makan cabai naga, Guru Bailang menatapnya dengan mata bersinar. Kau punya 2 segel bertentangan dalam tubuhmu. Hanya satu jalan untuk menyeimbangkannya. Ikut dalam pertarungan roh tertutup, ritual kuno di mana kau akan bertarung melawan bayangan terdalam dalam dirimu. Li Yun diam. Kalau kau kalah, salah satu segel akan mengambil alih. Dan kalau aku menang, ya, bisa dapat hadiah, mungkin. Tergantung sponsor. Tapi di balik keramaian festival, seseorang sedang mempersiapkan sesuatu. Di ruang bawah tanah paviliun utama, sosok berjubah kelabu, Chinmo, menyusun formasi darah. Di tengahnya ada simbol naga terbalik dan potret Li Yun yang dikelilingi api hitam. Festival ini akan menjadi pertunjukan terakhir mereka. Ketika para naga terbangun, hanya satu yang pantas memegang takdir. Ia tersenyum gelap. Dan malam itu, langit mulai berubah. Awan berbentuk naga menggulung. Langkah-langkah besar takdir mulai terdengar di kejauhan, diiringi suara tawa gila. Guru Bailang, suara dengkuran keras dari roh penjaga kuil, dan suara kentut roh ayam yang baru bisa terbang. Li Yun tahu, hari-hari damainya akan segera berakhir. Bab 14. Pertarungan roh tertutup, bayangan kegelapan, dan kebangkitan jurus terlarang ketiga. Langit dipenuhi warna keunguan aneh saat ritual pertarungan roh tertutup dimulai. Di tengah arena, yang kini diubah menjadi lingkaran formasi spiritual, Li Yun berdiri sendirian. Jubahnya berkibar pelan, dan di tangan kirinya, segel emas mulai berdenyut, sementara di tangan kanan, segel hitam menari seperti api kecil yang lapar. Para murid sekte menonton dari kejauhan, termasuk Xian Er dan Yuelin yang berdiri di balkon atas, wajah tegang. Tapi, tetap siap melempar komentar sarkastik kalau perlu. Guru Bailang muncul di atas platform, membawa bendera aneh bertuliskan, Roh vs diri sendiri. Jangan ditiru di rumah. Anak-anak sekteku yang tercinta, teriaknya sambil salto di tempat. Hari ini kita akan melihat apakah bocah Li Yun ini bisa mengalahkan bayangannya sendiri, sorakan terdengar. Beberapa murid bahkan sudah siap cemilan spiritual level 3. Ada juga yang bawa popcorn, yang meledak sendiri karena aura arena. Guru Bailang meletakkan tangannya di tengah formasi. Cahaya terang menyilaukan meledak ke udara. Li Yun merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam dirinya sendiri. Saat membuka mata, ia berada di ruang putih kosong. Tanpa langit, tanpa lantai. Hanya dirinya. Tapi kemudian, dari kabut putih itu, muncul sosok yang sangat dikenalnya. Sosok itu identik. Sama tinggi, sama rambut, sama wajah. Hanya saja, matanya hitam sepenuhnya.
Senyumnya miring, dan aura yang keluar darinya membuat tulang belakang Liyun bergetar. Jadi, kau bayanganku? Aku bukan sekadar bayangan, jawab sosok itu dengan suara sama persis. Aku adalah Liyun tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Aku adalah kau. Jika kau berhenti menahan kekuatanmu. Liyun mengangkat tangan, mencoba memanggil teknik naga, tapi tak ada apapun keluar. Sosok itu tertawa. Di sini, kita setara. Tidak ada teknik, hanya niat, hanya hati. Dan pertarungan pun dimulai. Sod, pukulan demi pukulan beradu. Bayangan Liyun bergerak lebih cepat, lebih ganas, seperti tahu semua kelemahan Liyun sebelum ia sendiri tahu. Apa kau pikir bisa jadi pahlawan dengan hati seragu itu? Teriak bayangan. Kau bahkan tak bisa memilih antara dua gadis? Liyun terdesak. Luka-luka mulai muncul di tubuhnya. Tapi tiba-tiba, suara terngiang di telinganya. Kalau kau kalah, salah satu segel akan mengambil alih. Dan ia teringat ciuman Yuelin. Tatapan Xianer. Tawa guru Bailang yang absurd. Wajah ayahnya yang samar di dalam mimpinya. Ia berdiri. Napas terengah. Mata terbakar. Ya, aku ragu. Bayangan terdiam. Tapi justru karena itu aku manusia. Karena itu, aku bisa memilih untuk bertarung, meski takut. Tangan Liyun terbakar cahaya keemasan dan hitam sekaligus. Dua segel menyatu perlahan, membentuk simbol naga ganda di dadanya. Liyun mengayunkan satu pukulan penuh niat. Bukan teknik. Dan bayangan itu retak. Retakannya pecah, hingga menghilang dalam cahaya. Liyun terbangun di arena. Terengah, tubuh bersinar lembut. Penonton terpaku. Guru Bailang menangis sambil berdiri di atas gong spiritual. Hebat! Dia menyatukan segel ganda. Aku harus buat lagu tentang ini. Xianer dan Yuelin berlari menghampiri, tapi sebelum mereka sampai, langit tiba-tiba terbelah. Dan dari celah itu, keluar seekor naga hitam raksasa dengan mata 7 warna, yang tertawa seperti habis nonton lawakan jelek, tapi tetap lucu. Eli Yun, kau telah membukakan pintu dimensi penjaga. Sekarang, kau pantas menghadapiku. Li Yun menghela napas panjang. Tolong, sekali aja aku bangun pagi tanpa urusan naga. Bab 15. Naga 7 warna. Langit retak seperti kaca, dan dari retakan itu muncul seekor naga raksasa yang bentuknya agak sulit dijelaskan. Sisiknya mengkilap seperti lampu disko, matanya 7 warna seperti pelangi yang error, dan suaranya nyaring seperti gabungan harimau, kentongan, dan penyanyi dangdut kehabisan napas. Aku naga penjaga, dimensi ke-13. Raungnya. Aku bisa lihat masa depan, dan masa lalu pacar-pacarmu. Li Yun berdiri kaku. Apaan lagi ini? Xianer mencabut pedang. Dia ngehina kita, Yun. Yuelin sudah siap dengan kipas spiritualnya. Dia bilang pacar-pacar, jadi ini resmi cinta segitiga ya. Guru Bailang justru melompat ke tengah lapangan, sambil bawa kamera spirit phone dan tongkat aneh. Ini momen besar. Aku akan buat jurus terbaru. Naga goyang-goyang. Dia pun mulai menari dengan gerakan absurd. Goyang bahu kiri, tendang ke kanan. Putar badan 3 kali, lalu split. Semua penonton tercengang. Bahkan naga 7 warna pun berhenti sebentar. Terlihat bingung. Apakah dia mencoba memanggil dewa? Tanya naga itu sambil garuk dagu dengan ekornya. Li Yun mengabaikan Bailang dan maju ke depan. Kedua segel dalam tubuhnya bersinar. Aku tak tahu kau siapa, naga. Tapi kalau kau datang untuk mengacaukan hidupku, silakan antre. Banyak yang sudah daftar duluan. Naga tertawa. Sombong ya? Mari lihat apakah kau bisa bertahan dari jurusku. Hembusan nafas masa depan. Angin berwarna-warni meluncur ke arah Li Yun, membawa gambaran-gambaran masa depan aneh. Dirinya menikah dengan 23 istri. Dirinya jadi kakek-kakek botak yang jual bakpao spiritual. Dirinya berdansa dengan Bailang. Aku nggak mau masa depan ini. Jerit Li Yun sambil menahan serangan dengan kekuatan gabungan segelnya. Dari tubuhnya muncul 2 bayangan naga. Satu emas, satu hitam.
Mereka berputar dan menghantam balik naga 7 warna itu. Langit meledak dengan kilatan cahaya, seperti festival kembang api yang disponsori dewa minuman keras. Naga 7 warna mengerang, lalu tertawa. Bagus, sangat bagus. Kau kuat. Tapi ini belum selesai. Ini hanya ujian pertama. Lalu tubuh naga itu berubah jadi serangkaian kristal dan terbang ke langit, membentuk simbol aneh. Sementara semua ternganga, Guru Bailang berdiri dengan bangga. Bagaimana? Jurus TikTokku tadi berhasil memperlambat serangan. Li Yun memelototinya. Itu bukan jurus, itu nyaris jadi kutukan. Tapi Shan'er dan Yuelin kini berdiri di hadapan Li Yun. Keduanya sama-sama menatapnya, dengan wajah serius. Kami sudah sabar, kata Shan'er. Tapi sekarang pilih, Yun, lanjut Yuelin. Kalau tidak, kata Shan'er sambil tersenyum manis, kami berdua akan pergi dan menikah satu sama lain. Li Yun langsung panik. Guru Bailang mencatat di bukunya. Drama cinta segitiga di tengah ancaman naga dimensi. Bagus, bagus banget. Ini bisa jadi novel. Langit kini kembali tenang. Tapi simbol kristal naga masih menggantung di atas sekte, memberi pertanda bahwa perang antar dimensi baru saja dimulai. Dan di dalam ruang rahasia, Chinmo tersenyum. Saatnya memanggil naga kedua, yang tak bisa dibendung oleh siapapun, bahkan oleh cinta.